semuanya, selamat datang kembali di JKT48 TV. Aku Baby dari JKT48 Tim K3. Nah, mumpung lagi pada di rumah aja, JKT48 akan kasih sesuatu untuk kalian. Kita akan ngadain tanya jawab, tapi bukan buat aku. Tanya jawab spesial ini untuk adik-adik dari generasi 9. Wow, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Jadi semoga gak susah-susah ya. Yuk langsung aja kita cek. Dari Kak Siska, aku mau nanya, kan kamu sudah bisa dance, bermain alat musik, selain itu untuk mengembangkan skill kamu, apa yang kamu inginkan selain itu? Dan harapan kamu untuk fanbase kamu apa? Selain untuk mengembangkan skill aku ingin mencari pengalaman sebanyak mungkin, dan juga aku ingin mencoba banyak hal. Dan harapan untuk fanbase aku adalah, semoga kalian tidak bosan menemani aku ya. Menemani aku berkembang di sini. Dari Kak Reza, hal apa yang ingin kamu contoh dari kakak kamu? Gak ada. Bercanda. Hal yang ingin aku contoh dari kakakku, keseriusannya dalam menjalani kegiatannya selama di JKT48. Aku udah cukup lama melihat kakakku di sini kan, dan aku tahu banget kalau dia tuh serius di sini. Jadi aku ingin mencontoh itu, dan bahkan kalau bisa aku ingin lebih serius lagi. Pertama, apa kemampuan kamu yang paling menonjol sehingga memutuskan untuk bergabung bersama JKT48? Background aku dulu itu kan dari bintang iklan, pemain sinetron, pemain film, presenter, model. Nah, jadi aku sudah terbiasa dengan di depan kamera. Dan di dunia entertainku itu aku dituntut untuk bisa apa aja, termasuk ngedance, nyanyi. Walaupun cuma dasar-dasarnya aja sih, tapi aku tetap dituntut untuk bisa itu. Nah, jadi itu adalah modal dan kemampuan aku yang kubawa untuk aku masuk bersama JKT48. Dari Tian, kalau ditawaran main film mau apa enggak dan karakternya kayak apa? Mau banget dong, mau banget. Sebenarnya sih peran apa aja boleh, tapi sebelumnya aku udah hampir meranin semua karakter. Nah, di sini aku tuh orangnya suka tantangan, jadi aku pengen meranin karakter yang berbeda sama aku. Contohnya kayak jadi anak tomboy gitu. Nah, aku pengen nanti karakternya itu anak tomboy, terus membela kebenaran, terus dia tuh jago action juga. Jadi aku pengen meranin kayak gitu. Nah, di peran itu juga aku bisa menolong banyak orang, membela kebenaran juga. Jadi menurut aku itu keren banget sih. Tuh. Dan kebetulan itu juga belum pernah aku peranin, jadi aku pengen banget. Ada dari Kak Kazel, ngikutin anime dan 48 atau 46 Group dari kapan? Nah, mereka sejak kapan? Kalau semuanya tuh aku tahu dari kecil. Kalau anime tuh aku dari kecil tuh sering banget kayak nonton anime-anime zaman dulu, kayak Kamikama Karin, Sailor Moon, Asari-chan, Ninja Hattori, pokoknya anime zaman dulu gitu. Kalau 48 aku itu kenal sejak nonton AKB0048. Nah, kalau 46 Group aku kenal sejak nonton Magi. Kan ada tuh ending songnya yang dibawain sama Nogizaka 46. Nah, semenjak itu aku sering start 46an gitu. Dari Clover, dan suka banget di Jepangan. Pasti pernah cosplay kan? Karakter apa aja yang pernah di cosplayin? Mana yang paling favorit? Clover. Kalau cosplay, aku itu paling suka sama karakternya Love Live. Soalnya kostum mereka itu lucu banget dan kayak idol banget gitu. Tapi aku kayak juga sering nge-thread gitu kan. Jadi ya aku paling suka kayak kostum-kostumnya Love Live sih. Atau kostum yang Lolita gitu aku juga suka. Tapi kalau karakter yang udah aku cosplayin itu kayak banyak gitu, jadi dan banyak kostum yang udah sampai gak muat di aku, jadi gak mungkin aku sebutin semua. Dari Boris 19, itu pertanyaannya, mimpi apa yang kamu punya sampai kamu rela pergi jauh ke Jakarta untuk gabung JKT48? Jadi sebenarnya aku udah pengen jadi idol itu dari kelas 4 SD. Jadi dari kecil aku udah sering tampil di depan umum, ikut nari, terus jadi mayoret di drum band sekolah.
Terus pertama kali aku ngeliat JKT48 itu, kalau nggak salah di salah satu majalah, itu aku ngerasa tertarik dan ngerasa kalau itu cocok sama fashion aku. Tapi karena waktu itu aku masih kecil dan daerah tempat tinggal aku tuh jauh, orang tua aku nggak ngebolehin. Dan baru waktu aku umur 18 tahun, orang tua aku ngebolehin ikut audisi karena ngerasa aku udah bisa tinggal sendirian di Jakarta. Pertanyaan kedua itu dari Trias. Pertanyaannya, kenapa suka banget traveling dan awal traveling itu gimana ceritanya? Aku suka banget traveling karena dengan traveling itu kita bisa menemukan hal-hal baru. Kayak ngunjungin tempat-tempat bagus untuk foto, terus beli barang-barang lucu, khas daerahnya, dan yang paling penting nyicipin makanan-makanannya. Dan awal mula traveling itu karena mama aku juga suka traveling, jadi aku sering diajakkan dan rasanya itu kayak seru aja gitu. Apalagi kalau misalnya perginya sama keluarga, kayak ntar ada kejadian-kejadian lucu, terus ntar pulang kayak diceritain dan ngetawain itu sama-sama. Dari Muhammad Ihsan, Cikonya jadikanlah musik. Nah, musik apa yang paling Abel suka? Aku paling suka sama musik pop, apalagi lagunya Ariana Grande, Thank You Next. Dari Erich Batara, cara sabar hadapin adik cewek gimana sih? Kalau aku cara hadapinnya itu kita harus sabar aja. Kalau kita nggak sabar, nanti dia malah tambah cerewet. Dari Andreas Teddy, kenapa kamu pilih pizza jadi Ciko Shaka kamu? Karena pizza adalah salah satu makanan favoritku dan toppingnya bervariasi. Dan pertanyaan kedua dari Alzi Purnama Atmaja, apakah masa-masa favorit kamu saat audisi JKT48 generasi 9? Kalau aku sih bisa kayak bergaul ya, terus ada banyak temen juga. Dulu tuh aku masih gugup-gugup gitu sama mereka, tapi sekarang udah jadi deket sih. Dan saat masuk dalam JKT48, kalau aku sih pastinya pas diperkenalkan ya di event Handshake Joy Kick Tears, terus ketemu kakak-kakak yang aku kagumin, dan aku sih jadi lebih berani sama percaya diri. Terima kasih ya kakak-kakak udah mau ajarin aku. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu mau menantang dirimu menjadi center? Dan jawabanku adalah tentu saja. Yang pertama dari Rio, suka alat musik nggak? Kalau iya, suka alat musik apa? Aku tuh nggak terlalu suka sama alat musik. Terus aku juga cuma bisa main pianika pakai lagu nasional doang kan pas SD. Soalnya itu mau nggak mau di sekolah aku harus bisa. Tapi aku tuh kayak pengen belajar gitar gitu, tapi baru niat doang, belum ngelakuin. Terus pertanyaan kedua dari Hello, Feni, Fioni, Marsha, Sinta, Alma dari, kenapa orang-orang harus osiin kamu dan apa yang spesial di kamu yang orang lain nggak punya? Aku tuh orangnya tuh kelihatannya tuh kayak cuek, terus kayak gak asik gitu loh. Tapi aslinya tuh aku tuh orangnya asik, terus ramah, gampang nyari topik pembicaraan juga. Pokoknya kayak sama orang baru juga aku gampang deketnya gitu. Gitu deh. Dari Lia, apa yang membuat kamu termotivasi masuk JKT48 di usia kamu yang masih belia ini? Dan tips membagi waktu antara latihan JKT dan belajar kamu saat ini apa sih? Motivasi aku masuk JKT48 adalah karena aku pengen ngembangin bakat aku di dunia dance, nyanyi, dan acting. Terus cara membagi waktu latihan dan belajar aku sih caranya dengan, kalau misalkan aku lagi upload video, aku kadang sambil belajar buat sekolah. Tapi kalau lagi latihan aku fokusin buat latihan. Kalau lagi sekolah aku fokusinnya buat sekolah, biar seimbang, biar sekolahnya bisa dan latihannya juga bisa. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Drake Bells. Sejak kapan kamu osiin Azizi Asadel? Terus kamu mau gak masuk tim J bareng Kazi? Atau ada tim idamanmu? Kalau aku sih pertama kali tahu Kazi langsung osiin ya, dan aku pastinya mau dong masuk tim J bareng Kazi. Tim idamanku sih sebenarnya memang tim J sih. Jadi pertanyaan yang pertama aku dapat dari Kanisa. Dia nanya ke aku, pandangan aku pertama kali ke JKT48 itu gimana sih sebelum jadi member. Jadi pandangan pertama aku itu tuh kayak ada kumpulan gadis remaja yang suka nyanyi, suka nari, terus suka performs. Nah mereka tuh juga kayak pekerja keras gitu loh. Jadi itu salah satu yang memotivasi aku buat masuk ke JKT48 juga. Nah pertanyaan yang kedua aku dapat dari Kak Amin Abdul. Dia nanya ke aku lahir pas azan apa sih?
Nah, aku itu lahir pas azan asar ya. Sebenarnya itu ada di nama panjang aku loh. Kayak azan asar jadi azan nasyal gitu. Itu kayak disingkat gitu loh. Terima kasih, dadah. Jadi pertanyaan pertama itu dari Cibels ya. Jadi pertanyaan itu, kamu lebih percaya diri untuk dance atau menyanyi atau dua-duanya? Kalau aku itu lebih kayak lebih percaya diri tuh ke dance guys. Soalnya kalau nyanyi tuh suaraku kan cempreng guys, jadi kayak kurang percaya diri gitu. Jadinya aku lebih percaya diri ke dance. Pertanyaan kedua dari Scar. Gimana sih awal mulanya kamu itu suka dunia entertain dan kenal JKT48 dari mana? Awal mulanya aku suka dunia entertain tuh dari kecil, dari umur 3 tahun. Jadi dari umur 3 tahun tuh aku udah kayak fashion show dari mall ke mall gitu. Terus tiba-tiba pas aku lagi modeling tuh, lagi lomba, tiba-tiba ada agensi yang nyamperin, kayak tertarik dia sama aku, terus nawarin aku buat main FTV guys. Tapi aku kan kayak nggak ngerti gitu kan FTV gitu. Terus mamaku juga masih belum ngerti. Jadinya aku sama mamaku tuh kayak nggak tertarik, kayak sorry maaf mbak, kayak nggak gitu. Tapi agensi itu ngasih nomor teleponnya guys. Terus kebesokannya aku sama mamaku tertarik. Terus akhirnya aku main deh dari umur 3 tahun sampai sekarang. Main sinetron, FTV sama iklan. Kenal JKT48 itu dari mana? Aku kenal JKT48 dari umur 10 tahun, lihat di TV. Aku lihat di TV guys. Jadi kayak lagi ada acara gitu, terus JKT48 nyanyi I want you, I need you, I love you gitu. Terus aku tertarik kayak wow. Terus kan dulu kan banyak banget ya membernya, kayak langsung I want you, I need you gitu-gitu. Oke, aku tertarik gitu buat ikut JKT48, makanya sekarang aku masuk JKT48 gitu guys. Oke. Nah, itu tadi keseruan bersama adik-adik generasi 9. Yeay. Nah, kalian kalau misalnya nggak mau ketinggalan update video-video seru dari JKT48 TV, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, dan share video ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Dadah.